Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sampaikan kabar resmi yang sangat ditunggu para pensiunan dan ASN. Informasi terbaru mengenai pencairan rapel gaji dan pensiun yang akhirnya semakin terang setelah keluarnya surat Menpan RB serta klarifikasi langsung dari Menteri Keuangan. Insya Allah, penjelasan ini akan kami sampaikan dengan jelas, runtut, dan lengkap, agar Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para pensiunan yang tercinta, dapat memahaminya tanpa kebingungan. Dengan izin Allah, informasi penting ini kami hadirkan dalam format berita yang tenang, terpercaya, dan mudah diikuti. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengantar Bapak Ibu melalui rangkaian perkembangan terbaru yang selama ini menimbulkan banyak pertanyaan. Bertahun-tahun kita mendengar berbagai rumor, kabar simpang siur, bahkan prediksi yang sering kali tidak terbukti. Maka hari ini, alhamdulillah, kita sudah memasuki tahap di mana alur resmi pemerintah akhirnya jelas, data final telah dipastikan, dan proses menuju pencairan rapel sudah jauh lebih dekat dibanding sebelumnya. Selanjutnya, mari kita mulai dengan ringkasan inti dari persoalan ini. Pencairan rapel gaji ASN dan pensiunan tidak bisa dilakukan secara spontan. Proses ini melibatkan sinkronisasi data besar-besaran antara Kemenko, Menpan RB, BKN, serta Taspen. Pemerintah tidak boleh salah menghitung, bahkan Rp1 pun. Karena itulah proses ini memerlukan kehati-hatian penuh, terutama ketika jumlah penerima mencapai jutaan orang dan beban anggaran yang harus disiapkan sangat besar. Kemudian, setelah surat resmi dari Menpan RB diterima, barulah situasinya berubah signifikan. Surat tersebut menjadi kunci karena menjelaskan bahwa validasi data penerima sudah selesai dan seluruh kategori penerima, baik ASN aktif maupun pensiunan, telah sinkron. Tidak ada lagi kelompok yang menggantung atau data yang membutuhkan penetapan tambahan. Dengan kata lain, peta penerima sudah final. Ini merupakan tahap penting yang selama ini dinantikan. Berikut ini kami sampaikan proses berikutnya. Setelah validasi selesai, Kemenkeu dapat melanjutkan perhitungan akhir beban anggaran. Tahap ini menentukan berapa total dana rapel yang harus dialokasikan hingga batas waktu 30 November. Begitu angka final disiapkan, Taspen dapat memulai simulasi pembayaran. Simulasi ini meliputi audit internal, pengecekan ulang formula perhitungan, serta pembaruan komponen-komponen pendapatan yang masuk ke dalam rapel. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, rapel bukan hanya terkait gaji pokok saja, namun juga tunjangan tertentu yang melekat pada pendapatan rutin, jika aturannya memang demikian. Setelah itu, kami sampaikan bahwa DIPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, harus direvisi sesuai angka final. Revisi DIPA tidak dapat dilakukan dalam satu hari. Ada proses verifikasi, pengecekan ulang, dan penetapan yang harus dilalui. Baru setelah dokumen ini sah, dana dapat mulai dialirkan ke lembaga terkait. Taspen sendiri menegaskan bahwa mereka sudah siap sejak lama. Sistem telah disesuaikan, data penerima lengkap, dan perhitungan telah dipersiapkan. Yang mereka tunggu hanyalah perintah resmi dan angka final dari Kementerian Keuangan. Kemudian, mari kita membahas sistem pembayaran pensiun itu sendiri. Banyak dari Bapak Ibu mengetahui bahwa formula pensiun sangat detail, mulai dari golongan terakhir, masa kerja, pangkat, hingga komponen perhitungan pensiun. Ketika terjadi penyesuaian gaji atau pensiun, seluruh formula harus diperbarui dari golongan terendah sampai tertinggi. Hal inilah yang membuat proses pencairan memerlukan waktu. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada kesalahan hitung yang merugikan pensiunan. Setelah itu, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pembayaran rapel akan dilakukan secara serentak berdasarkan tanggal penetapan pencairan, yang seluruhnya dinormalkan ke 30 November. Artinya, tidak ada golongan yang diprioritaskan atau diundur tanpa alasan. Semua akan mengikuti putaran server Taspen. Pada hari pencairan, dana akan masuk secara bergelombang, bukan karena prioritas golongan, tetapi karena variasi sistem perbankan. Selanjutnya, mari kita bahas estimasi rapel yang banyak ditanyakan masyarakat. Nilai rapel sangat bergantung pada golongan terakhir Bapak Ibu saat pensiun, masa kerja, pangkat, dan formula pensiun pokok. Semakin tinggi golongan, semakin besar pula nominal rapel yang diterima.
Namun golongan rendah tetap menerima kenaikan proporsional yang signifikan. Rapel dihitung berdasarkan sisa bulan sejak penetapan kebijakan hingga batas tanggal 30 November. Semakin panjang rentang waktu tersebut, semakin besar rapel yang diterima. Di samping itu, pemerintah juga harus menyinkronkan kategori penerima pensiun lainnya, seperti pejabat negara, pejabat tertentu, dan kelompok lain yang terikat aturan keuangan negara. Semua kelompok ini harus dihitung dan diselaraskan sebelum rapel dapat dicairkan. Surat Menpan RB telah menyelesaikan seluruh daftar ini sehingga Kemenkeu tidak memerlukan data tambahan. Berikut ini kami sampaikan gambaran teknis waktu pencairan. Berdasarkan pola beberapa tahun sebelumnya, setelah data final diterima, biasanya diperlukan beberapa minggu sebelum pencairan dilakukan. Pemerintah pun memilih waktu pencairan yang stabil, biasanya tidak jauh dari batas penyesuaian 30 November agar tidak mengganggu arus kas negara. APBN harus tetap stabil untuk membiayai gaji, belanja barang, subsidi, dan pembangunan. Karena itu pencairan rapel harus diputuskan dengan sangat hati-hati. Kemudian mari kita menyinggung kesiapan Taspen. Pihak Taspen dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa mereka hanya menunggu instruksi resmi. Server telah berjalan, data lengkap, dan simulasi tanggal pencairan telah beberapa kali diuji. Ketika perintah resmi diberikan, sistem mereka dapat mengeksekusi pembayaran dengan cepat. Selanjutnya, kami sampaikan informasi mengenai kemungkinan perbedaan nominal antar daerah. Sistem pensiun di Indonesia bersifat nasional, artinya, pensiunan golongan tertentu menerima jumlah yang sama dimanapun tempat tinggalnya, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua. Satu-satunya perbedaan hanyalah waktu transaksi masuk ke rekening akibat perbedaan jalur perbankan. Setelah itu, muncul pula pertanyaan mengenai apakah rapel akan digabung dengan pembayaran bulanan. Berdasarkan pola sebelumnya, rapel seringkali masuk sebagai transaksi terpisah, agar tidak mengganggu sistem pembayaran rutin. Namun pada beberapa tahun tertentu, pemerintah pernah menggabungkan rapel dengan pembayaran bulanan. Semua ini tergantung kebijakan pemerintah dan kesiapan server Taspen. Kemudian, kita bahas dampak rapel terhadap ekonomi. Pembayaran rapel kepada jutaan pensiunan meningkatkan daya beli secara nyata. Sebagian besar pensiunan menggunakan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari, obat-obatan, membantu keluarga, serta mendukung UMKM lokal. Ketika dana rapel masuk, perputaran uang di daerah ikut meningkat. Pemerintah memahami hal ini dan menjadikannya bagian dari strategi mendorong ekonomi nasional. Selanjutnya, Menkeu menegaskan bahwa pencairan harus dilakukan tanpa mengganggu pos anggaran lain. Walaupun pencairan rapel adalah kewajiban negara, pemerintah tetap harus menjaga keamanan fiskal. Setelah seluruh proses selesai, pemerintah akan mengeluarkan pengumuman resmi, biasanya berupa konferensi pers atau siaran pers. Setelah pengumuman keluar, Taspen biasanya memulai proses pencairan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Bahkan pada beberapa tahun tertentu, hanya membutuhkan 3 hari. Kemudian kami sampaikan bahwa bagi banyak pensiunan, rapel ini sangat berarti. Banyak yang menunda perbaikan rumah, membeli obat, atau menunggu rapel untuk membantu keluarga. Karena itu, ketika pemerintah menyatakan proses sudah masuk tahap akhir, hal ini menjadi kabar baik bagi seluruh pensiunan. Surat Menpan RB telah memastikan data final. Kemenkeu telah menyiapkan perhitungan anggaran hingga batas 30 November. Taspen sudah siap dengan sistem yang diperbarui. Semua rantai birokrasi kini menunggu perintah eksekusi. Sebagai penutup, kami mengajak Bapak Ibu untuk selalu mengikuti informasi resmi. Jangan terpengaruh rumor. Pemerintah selalu mengumumkan perkembangan pertama kali melalui kanal resmi. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan penjelasan yang lebih mudah dipahami, insya Allah kami akan terus menyampaikan pembaruan melalui siaran berikutnya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang setia mengikuti informasi ini. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketenangan, dan kelapangan rezeki kepada kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal kabar resmi berikutnya.
Dengan izin Allah, kami akan terus menghadirkan update terbaru pada siaran-siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.